tapi sudah disampaikan soal asuransi sudah cair, sudah dibagi dua. Untuk Gala 265 juta dibuat dalam satu deposito atas nama Pak Dodi dan Tante Reni, dan sudah dilaksanakan pada saat itu didampingin oleh penasihat hukum ya untuk membuat akun deposito itu. Alasannya membuat itu kenapa sih? Ya supaya dananya aman dan bisa dimanfaatkan nanti ketika Gala putranya Vanessa Angel kelak dewasa dan bisa bertanggung jawab menggunakan uang itu. Kenapa baru hari ini diumumkan? Tepatnya kemarin ya baru diumumkan. Ya, emang nggak diumumkan juga nggak masalah sih sebenarnya. Kenapa harus diumumkan? Sebenarnya dari dulu juga nggak ada masalah. Gitu. Ini karena ada yang iseng nanya-nanya ya kita kasih jawabannya, gitu kan? Ya kita pun nggak mau ngiseng, kita jawabnya serius lah. Prof, ada pelanggaran nggak sih, Prof? Ada pelanggaran hukum nggak sih, Prof? Pelanggaran hukum yang mana? Makanya saya mau tanya nih, ketika itu warisan itu atas nama Pak Dodi yang seharusnya katanya jatuhnya ke Gala. Tapi itu pendapat hukum siapa yang disampaikan? Nah, makanya ini saya bertanya, ada nggak? Tidak ada. Kalau ada pelanggaran hukum udah dari dulu. Orang saya yang membuat asuransi itu kok saya melanggar hukum. Dari awal asuransi itu saya yang bayar. Jadi kalau dan lunas ketika Vanessa belum menikah, ketika Vanessa berada dalam penjara, dalam pesakitan gitu, di Surabaya. Jadi kalau melanggar hukum nggak ada orang yang mau masuk asuransi nanti. Iya kan? Kalau saya dikatakan melanggar hukum berarti seseorang yang membayarkan asuransi orang akan masuk penjara, bisa melanggar hukum. Prof, alasan Prof membuatkan asuransi untuk almarhum apa sih Prof tujuannya? Karena yang kita tahu Prof dan almarhum itu bukan siapa-siapa, bisa dibilang orang yang sama-sama orang asing. Tidak ada ikatan darah lagi. Ikatan darah. Ya kita pada saat itu prihatin aja, kemudian menghibur dia supaya bisa punya spirit bangkit kembali, punya harapan masa depan yang lebih cerah. Walaupun dia di dalam penjara, tapi ketika dia punya sugesti untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang, kita kasih motivasi, kita kasih dorongan bahwasanya nggak semua orang di dalam penjara nasibnya nggak baik. Kan kira-kira seperti itu. Tapi Prof, karena dari itu netizen juga banyak bilang dan pada akhirnya mohon maaf, mantan istrinya Pak Dodi ngomong bahwasanya Prof itu adalah cinta mati dengan Vanessa. Itu seperti apa Prof? Karena kan jadi Prof ini ya saya kasih tahu nih ya. Iya. Kalau dibilang cinta mati itu terbalik. Sejak dari penjara Vanessa sampai akhir hayatnya 4 kali nyatakan cinta sama saya. Dan saya tidak menerima itu. Karena saya menganggap sebagai adik saya. Gitu. Jadi Ya. tidak benar ya Prof Itu kalau tidak Prof benar, itu cinta Prof. mati. Ini maaf ya kalau ada yang tersinggung sebagai perempuan ya. Tapi ini hanya sebatas klarifikasi saya. Bukti chattingannya ada, bukti suratnya juga ada. Tapi itu nggak perlulah saya besar-besarkan di media. Jadi tidak benar ya Prof kalau Prof cinta mati dengan almarhum. Wah ngapain? Cinta mati banyak yang cakep-cakep. Ya salah. Hah? Gitu loh. Jadi sebagai adik ya berarti. Iya sebagai adik saya. Jadi atas dorongan sebagai adik saya makanya saya urusin. Kakak yang nggak bener kalau nggak mengurusin adiknya kan, gitu. Justru kakak yang bener lah yang mengurusin semuanya. Sehingga persoalan-persoalan yang lurus, dulu di penjara keluar, nggak punya asuransi jadi punya asuransi, sehingga dia bisa meninggalkan warisan yang bermanfaat pada saat ini walaupun ya kisruh jadi rebutan. Ya, tapi saya tidak menyesal mendaftarkan asuransi untuk Vanessa. Tapi Prof kenal sama Vanessa awal kenalnya seperti di apa mana? sih? Waduh, awal kenalnya bisa 7 hari 7 malam ini kalau Singkat aja, diceritain. singkat Dan aja. kuat ke berdirinya. Singkat aja. Ya, awal kenalnya dulu saya mengisi satu acara yang di acara itu banyak dihadirin artis-artis. Salah satunya Vanessa.
Itu momen acara apa tuh, Prof? Itu Ah, momen ada acara pengajian di mana, Prof? ya di sekitar Jakarta Selatan ini. Yang pasti tidak di rumah saya. Saat itu saya hellonya seperti apa tuh, Prof? Nggak ada, ya biasa-biasa saja. Terus ketemu lagi ketika di Papua kalau nggak salah itu. Terus setelah pada saat ngisi acara yang sama juga gitu. Ya ada event-event ketika masih menjadi pacarnya Mas Didi juga udah kenal sama saya. Nah, momen menjadi adiknya itu kapan tuh, Prof? Ya ketika dia banyak curhat, banyak konsultasi, banyak mengemukakan masalah-masalah dan saya berikan solusi-solusi yang terbaik untuk dia. Prof, pandangan Prof, maksudnya ini melihat kegaduhan seorang adik bernama melihat kegaduhan ini terjadi gimana tuh? Apanya yang gaduh? Kegaduhan ini antara pihak sana dengan pihak Oh enggak masalah. Yang penting Vanessa di alam sana tidak gaduh. Kalau yang di sini gaduh ya biarin aja lah. Hah? Ngapain? Gitu kan? Karena apa? Karena di sini pilihan. Gitu ya. Bukan takdir Tuhan, gaduh itu adalah pilihan. Semua punya dasar pemikiran masing-masing. Tapi kalau Vanessa ke sana itu takdir, dia sudah saatnya meninggal ya, semoga tenang di sana. Ngapain mikirin yang gaduh-gaduh? Kalau dari sisi ini sendiri, Prof, maksudnya tumbuh kembang Gala Hmm. ke depannya ketika melihat kondisi yang seperti ini. Ya Ini kan nanti ada bisa, jejak digital. kan ada islahnya. Gunung meletus aja ada redahnya kok, apalagi cuman gaduh manusia sesama manusia yang sama-sama masih beragama, sama-sama punya kitab suci, sama-sama masih punya akal sehat. Saya yakin ada islahnya. Gitu. Negara yang perang saling tembak-tembakan pun ada berhentinya. Gabung senjata. Ya, tapi kalau mereka mau terus jadi musuh bebuyutan ya Pilihan. saya nggak tahu itu, nggak ikut-ikutan. Itu pilihan. Pilihan lagi. Ah, Prof. pilihan. Lagi ya, Prof? Dibilang cinta mati kan tadi dan pada akhirnya foto Prof Bambang dan juga Gala disandingkan dimirip-miripkan. Hah? Itu gimana, Iya Prof? biarin aja itu, mirip-mirip. Orang memang banyak orang yang hamil pengen anaknya mirip saya. Ya, betul. Gara-gara foto itu banyak artis yang WA saya pengen anaknya mirip saya, minta didoain. Terus apa itu salah? Gitu loh. Kamu nggak pengen anaknya mirip saya kan? Mau nggak?